من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني فقد أحياني في الجنة صدق الله وصدق رسوله وقال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bapak-bapak pengurus mushola Asia Jorong Jati, sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul meskipun kecil, tapi kalau judulnya musola atau surah atau masjid, maka tempat itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT. Jadi kalau ada tempat yang paling dicintai Allah, maka orang yang di dalamnya ini insya Allah orang yang dicintai Allah SWT. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan, kita Nabi Muhammad SAW. Bahwa yang kenal SWT, alhamdulillah ini masjid musola ke-72, Pak. Selama kita muter-muter ini masjid atau musola yang ke-72. Di sini penduduknya berapa Pak yang harus masuk masjid? Nah, kalau dihitung itu seharusnya kan begini Pak. Musola atau masjid itu identik dengan tempat di mana seseorang itu nantinya ujung-ujungnya terakhirnya sholat di depan imam. Jadi ujung-ujungnya tempat di mana kita nanti sholat di depan imam. Sholat di depan imam. Jadi ada kata nanti dibungkus sholat di depan imam. Jadi kalau setiap kita ini ditanya pasti kita punya tempat sholat di depan imam itu nanti. Kalau saya mungkin nanti nggak tahu Pak ya. Kalau matinya nanti di Jawa ya di Jawa gitu. Jadi identik di situ. Jadi kalau ditanya satu-satu tuh Pak, Bapak nanti sholat di depan imamnya di mana Pak? Pasti bisa jawab. Karena rumah saya di sini Pak, insya Allah saya sholat di sini. Kecuali nanti pas naik haji Pak ya. Nanti sholatnya di sana di masjid haji atau di masjid Tuhan. Jadi setiap orang tuh punya masjid atau sholat. Nah sekarang saya tanya sama Bapak ini, harusnya yang sholat di sini ini berapa orang? Laki-laki balik. Jemaah sekitar memang kurang. Kita yang jemaah atau kalau begini Pak, di Jorong ini jumlah penduduknya laki-lakinya berapa? Di Jorong ini laki-laki dari balik. Ada 500 lebih kurang. Jorong, satu Jorong laki-lakinya. Biasanya kalau batu sangkal tanah datar itu 50-50 Pak. Kalau 500 biasanya perempuannya 250 laki-laki yang balik. Karena kemarin saya ke KPU Pak, itu jumlah BPT-nya 50-50. Jadi rata-rata hampir sama. Kadang-kadang lebih tinggi sedikit perempuan. Jadi kalau di sini satu jorongnya BPT-nya 500 berarti harusnya laki-laki baliknya 250. Jangan sih deh 250. Nah sekarang jumlah masjid musholanya berapa di Jorong Jati? Berarti harusnya 250 bagi 2 Pak. Jadi 120. Harusnya maksudnya 125. Ya kan Pak? Kalau yang pernah masuk mungkin berarti kira-kira ada yang nggak pernah masuk berarti? Sendalnya aja nggak pernah kelihatan ujung. Berarti ranking 1 itu. Kalah orang luar. Jadi kenapa Pak? Kenapa kita harus ngitung seperti itu? Seperti Bapak pernah dengar di belakang, orang partai itu tidak rela kalau satu suara hilang. Sampai Bapak dikejar kan? Serangan fajar. Kalau di sini berapa Pak? Serangan fajarnya belum? Belum pernah diserang. Bapak konsisten sih ngobrolnya gitu.
pura-pura, mohon maaf Pak, harusnya kalau pemilu itu pura-pura bego gitu, nggak usah nyoblos itu, nanti biar dikejar gitu. Nanti pink ngasih 500, nanti oranye ngasih 500, biru ngasih 500, kan lumayan Pak, sudah 500 Pak. Halal dikasih. Karena minta. Iya, nggak minta. Jadi paling tidak Pak, kita bisa punya pikiran bahwa kalau untuk masalah pemilu saja tidak boleh lolos, jadi harusnya 125 dikurangi 1, 2, 3, 4, 5, 120, harusnya tidak boleh lolos. Ya kan? Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, Pak, andaikan dalam satu hadis tentang sholat berjamaah di masjid, andaikan aku boleh mengatakan, kumpulkan pemuda di kampung untuk mengumpulkan kayu bakar, dan aku suruh pemuda kampung itu untuk membakar mereka laki-laki yang sholat di rumah. Itu kalau laki-lakinya sholat di rumah Pak, rumahnya suruh bakar apa nanti? Bagaimana kalau nggak sholat? Ya, tapi itu maksudnya bukan mengancam, bukan, tapi betapa menunjukkan bahwa Nabi SAW sayang, pengen ngasih tahu, penting banget loh kalau kamu itu sholat berjamaah di masjid pasti. Padahal Nabi tidak pernah. Jadi mau dikasih tahu bahwa sholat di masjid itu tahu Pak harganya sholat di masjid. Harganya aja itu baru satu hadis Pak. Baru satu hadis. Dalam satu hadis lain dikatakan bahwa dua rakaat sholat fajar itu namanya 2 rakaat qobliyah subuh. Itu harganya lebih baik daripada dunia dan seluruh sini. Bapak punya kontrakan di dekat Polda Metro Jaya, itu ngontrak Pak, cuman sepetak gini, separuhnya ini Pak, itu 4 juta nggak boleh, paling nggak 6 juta di belakang Polda Metro Jaya, itu sepetak ini. Bagaimana kalau Bapak punya kontrakan saat dunia, ditambah isinya atas sama bawah, jadi juga kan tanah, itu bukan sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah itu sebelum subuh, harganya dunia dan seluruh isi. Bagaimana yang sholat subuhnya? 1 kali zikir subhanallah, coba Bapak bilang sama-sama subhanallah. 1 kali subhanallah Bapak bilang barusan, itu Bapak dikasih pahala nanti di akhirat, di surga Pak, jadi bukan di neraka, bukan di akhirat, bukan di sirat, bukan di mizan, tapi di surga. Berarti kalau orang ucap subhanallah insya Allah masuk. Jadi 1 kali subhanallah Bapak nanti dikasih pohon yang besarnya, yang besar batangnya. Kalau 1 kuda tercepat di seluruh dunia ini, ada kuda semuanya dipilih yang paling cepat lari muter itu pohon, itu 100 tahun nggak nyampe. Bapak tadi mengucapkan subhanallah berapa kali? 34. Itu kan Pak. Jadi 34. Bapak nanti nggak usah illegal logging Pak. Jadi juragan kayu. Coba Pak, zikir setelah selesai sunnah. Jadi gaji polisi Pak nggak bisa beli 1 batang pohon kan yang besarnya 100 kali luas lebar 100 tahun dikelilingi. Nah kayak gitu kok nggak mau Pak. Nggak apa-apa Pak, saya masuk neraka aja. Ini kan bahaya. Apalagi bapak-bapak ibu yang namanya balik ke surau itu punyanya orang Minang, kan gitu Pak. Yang namanya undang adat Minangkabau itu ada 3 kitab. 1 kitab ada 4 yang disebut undang-undang 64, ada adat 64, ada adat istiadat. Undang-undang 64-nya itu ada 4 kitab. Yang satu namanya undang-undang Nagari, undang-undang Luhak, undang-undang Syarah, sama undang-undang 20. Adatnya ada adat bansaban adat teradat, ada diadatkan, ada adat istiadat. Yang paling terakhir kitabnya ada adat istiadat Minang. Itu semua kalau mau belajar, orang zaman dulu, orang Minang disuruh balik ke surau. Anak di pangku mengenalkan
bimbing orang kampung di Kabupaten, anak disayang dibawa ke rumah, kemenakan disayang dibawa ke, sekarang kemenakan bapak di mana? Ya, cuma satu ini. Itu yang jadi masalah Pak. Kenapa kalau kemenakan sama anak nggak dibawa? Maksudnya anak itu kenapa dibawa ke rumah? Ketika dia umur sebelum akil balik. Ketika dia udah umur akil balik, maka dibawa juga sama mamanya ke surau. Jadi ujung-ujungnya ke surau. Kalau bapak sama ibu nggak bawa ke surau, termasuk kemenakan kita yang umur 65 Pak. Kan kita punya kemenakan umur 65 Pak ya. Rambutnya rambut putih. Yang 125 dikurangi 5 tadi kan 120. Ujung-ujungnya dibawa ke penjara sama polisi. Itu masalahnya di situ. Karena dari pertama kali kami dinas di Tanah Datar, tren orang tertangkap itu naik terus Pak. Setiap 2 hari sekali kami itu nangkap pengedar narkoba, bukan pengguna narkoba, tapi pengedar narkoba. Yang masing-masing itu punya keahlian, bawa sekian. Itu kenapa? Karena tidak dibawa masuk ke surau. Kalau sudah tidak dibawa masuk ke surau, pasti dia nggak sholat. Kalau dia nggak sholat, pasti fahsya wal munkar. Ini masalahnya di sini. Jadi kami selalu berputar-putar di masjid-masjid itu, pasti selalu akan menitipkan, Pak, bawa balik ke surau. Caranya bagaimana? Door-to-door, dijemput, kan begitu Pak ya? Itu namanya motor saja. Kalau rusak harus dibawa ke bengkel motor. Kalau meternya Yamaha Mio berarti bengkel Yamaha-nya Yamaha. Itu motor. Kita ini punya karoseri kan? Punya karoseri. Ada namanya karoseri. Kalau mobil-mobil di Jawa itu karoseri Laksana, karoseri Adi Putro. Yang di Magelang itu karoseri lupa nama saya. Harus buka laptop dulu. Jadi kalau misalnya mau dibawa balik ke bengkel itu sesuai dengan karoserinya. Nah karoserinya karoserinya kita ini masih sedikit. Makanya orang-orang Minang zaman dulu udah ngerti Pak. Orang Minang zaman dulu itu yang pertama dia pintar, karena semua kitab dibaca. Alam takabang menjadi guru, ya Pak ya. Yang kedua yakin bahwa menyelesaikan masalah itu dengan agama, dengan adat. Caranya harus dibawa balik ke surga. Yang ketiga beraninya apa Pak? Berani teriak, berani mengikrarkan. Dan syarat bisa kita belum. Kami bawa pulang ke surga. Tapi sekarang mohon maaf, Bapak tenggelam dengan adat Bapak sendiri. Anak tidak dibawa ke surau, ya Pak. Yang akhirnya setiap malam kami temukan di Cindopatu, kami temukan di warung-warung, kami temukan di kafe-kafe. Kalau dia berbuat jahat, masalah muka, kami temukan mereka di dalam penjara. Masalahnya di situ. Makanya Bapak Ibu, kami titipkan, ayo dibawa balik lagi 100%. Bagaimana caranya? Dijemput, door to door, dijemput. Suruh, tidak mungkin Pak kalau di dalam surau itu. Makanya dibilang orang Minang itu laki-laki baliknya tidak punya rumah, tidak punya kamar di dalam rumah. Berarti kamarnya di mana Pak? Sekarang di mana? Ya Pak ya, udah pokoknya itu aja deh Pak. Bapak udah pernah dengar saya kok di musola sebelah kan. Gimana Pak? Pokoknya dihitung Pak ya. Kalau sekarang ada 1, 2, 3. Bapak di belakang ada berapa Pak? 2 ya. Berarti ada 5. Berarti besok ada 10 Pak ya. Ranking 1-nya yang sendalnya nggak pernah kelihatan ke masjid Pak. Nah, ranking 2-nya yang 1 kali setahun ke masjid. Ranking 3-nya yang 1 kali 2 tahun, 2 kali dalam setahun. Ranking 3-nya yang 3 kali. Ranking 4-nya yang 4 kali. Itu Pak ya, dijemput Pak. Oh Pak saya takut Pak, nanti dikata-katain. Ya nggak usah takut Pak. Nabi Muhammad dikatain gila. Ya Pak ya, nggak usah takut. Tetapi Pak, atas usaha Bapak ini, Bapak nanti diberikan keberkahan dalam keluarga, diberikan pahala yang tinggi. Apa contohnya Pak? Ini orang azan. Orang azan tuh modal dakwahnya, ngajak-ngajaknya cuma pakai mic, pakai modal suara, modalnya 3 menit. Pahalanya apa Pak? Pahalanya sejauh mana suara itu sampai
maka semua benda-benda mati dan hidup yang mendengar suara muazin akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Yang kedua, seberapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam masjid asbab mendengar azan, maka seluruh daripada pahala orang yang hadir ke masjid atau mushola seluruhnya mengalir kepada itu pahala mengajak. Apalagi tadi saya suruh bapak semuanya ngomong subhanallah kan? Ini ada berapa nih? 40 kan? 30. Berarti saya dapat 30. Itu pahala mengajak. Karena barang siapa mengajak pada suatu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang diajak tanpa mengulangi pahala orang yang diajak. Jadi tadi saya dapat pahala berapa Pak? Subhanallahnya. Bapak juga senang kan? Nah itu makanya Pak, makanya berarti harus diajak 100% laki-laki. Makanya ibu juga Bu, kalau bapaknya nggak mau ke masjid jangan dikasih jatah. Ibu ya, Bang, pokoknya kamu harus ke masjid dulu baru saya kasih jatah Bang. Mau jatah makan kayak, mau jatah mandi kayak, pokoknya nggak dikasih jatah kalau nggak ke masjid. Bukan laki-laki soleh, tapi kalau sholat di rumah itu laki-laki soleh. Seorang yang soleh, sholatnya di Pak, nggak ada dalilnya suruh sholat berjamaah, nggak ada memang. Cuma secara eksplisit orang bilang masih tahu. Apa secara eksplisit? Secara tersirat di dalam Quran ada. Ma'arroqim. Jadi rukulah kamu berserta orang-orang yang ruku. Terus dalam surat Al-Baqarah ada juga Pak. Ternyata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah. Waktu di Polres ada ngajinya itu. Kalau sendiri muslim, kalau banyak muslimin atau muslimun. Muslimun ada Pak. Muslimun, muslimat. Kalau sendiri muslim. Kalau sendiri menegakkan, mendirikan namanya akimis sholat. Itu namanya sendiri. Kalau banyak yukimun. Jadi harusnya kita ini sholat berjamaah di masjid. Dicari Pak ya. Itu aja pokoknya kalau nggak ngerti kasetnya. Bayangkan coba Pak, kalau menurut Kabah Kesra 366 masjid, masjid dan surau dan musola itu sekitar 833 ditambah 236. Berapa tuh? Kalau seluruhnya laki-laki baliknya sholat di masjid, apa yang terjadi dengan tanah datar? Ada. Lalu itu untuk ibadah baru itu. Selalu Pak ya, dicari Pak. Biasanya Pak masjid yang sudah kita lewati nanti dipanggil sama Kabah Kesra yang panggil. Nanti ditanya, sudah dikerjakan belum bro? Kendalanya apa? Karena senjata paling ampuh untuk sekarang menghadapi globalisasi, menghadapi tantangan zaman, menghadapi kejahatan, kenakalan remaja cuma balik suruh. Dan ini sudah digerakkan sama orang Minang juga. Selalu ya? Ada yang mau disampaikan Pak? Ada ibu yang mau tanya Bu? Bukan karena lantaran ini rumah saya dekat sini Pak ya. Memang ini kita memang lagi masuk ke musik-musik ke surau-surau karena mau membawa kasetnya orang Minang. Ada Pak yang mau disampaikan? Ada Pak? Bingung, kaget, atau gimana Pak? Masih belum ada gambaran? Tenang Pak, nanti kalau Bapak ngajak nih, jadi kalau Bapak ke masjid, pokoknya gini aja Pak, suarakan dengan satu suara bahwa kita harus kembali ke surau. Laki-laki balik, sholat berjamaah di masjid, berjamaah, kemudian di tempat azan dikumandangkan tepat waktu. Itu sholatnya Nabi berjamaah di tempat azan dikumandangkan tepat waktu. Suarakan dengan sama seluruh kampung kita ini bahwa semuanya harus satu kalam yang sama, satu kalam yang sempurna, satu kalam wahidul kalam yang sama, perkataan yang sama. Semuanya balik ke dalam Islam. Nanti kalau Bapak ngajak akan ada tipe 4 orang. Yang pertama Abu Bakar yang masuk Islam tanpa mikir-mikir. Nanti kalau Bapak ngajak itu ada yang langsung oh iya, Masya Allah ini untuk diingatkan. Itu tipenya Abu Bakar.
Yang nomor 2 tipenya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu masuk Islam terakhir-terakhir. Masbuk Pak. Nanti ada orang yang sholat masbuk gara-gara bapak aja. Tapi sholat alhamdulillah. Yang nomor 3 ada namanya Abu Thalib. Mau tapi mau dukung tapi nggak mau ikut. Ada yang seneng Pak, suka meramaikan masjid tapi nunjuk orang lain dia nggak mau. Yang keempat Abu Jahal. Dia bawa dengan tegas. Dia mengatakan bapak gila. Dia mengatakan bapak munafik. Dia mengatakan bapak sesat biasa. Oh iya kan betul ya. Makanya mudah-mudahan Pak. Begitu kan berarti yang salah doanya. Bapak belum doakan jenazah, ibu belum doakan jenazah. Apalagi kalau ibu suruh doa, Pak. Doa seorang perempuan yang solehah lebih baik daripada doa 70 orang lain. Jadi ibu kalau doa jangan pelit tuh. Doa untuk anak jangan pelit, doa untuk warga jangan pelit, doa untuk masyarakat Indonesia jangan pelit. Kalau perlu disebut satu-satu. Bang, mana coba daftar nama yang kamu datangi? Pak Bulan. Doain satu-satu. Ya Allah, Pak Bulan, ya Allah, sama-sama ya Allah. Meskipun sekarang baru sifatnya seperti Abu Thalib. Ya Allah, Abu Thalib, Pak Bulan, ya Allah. Ya Allah, Abu Thalib, Pak Bulan. Doain itu. Karena dalam satu hadis dikatakan apabila seseorang berdoa untuk saudara muslimnya, sedangkan saudara muslimnya tidak tahu, maka Allah Ta'ala akan kirim satu malaikat, dan malaikat itu juga angkat tangan untuk berdoa, dan dia berdoa dengan mengatakan ya Allah dia juga atau dia juga. Jadi kalau bapak doa ya Allah, Pak Ahmad ya Allah belum bisa masuk masjid ya Allah, berikanlah hidayah. Maka malaikat mengatakan ya Allah dia juga ya Allah, atau dia duluan ya Allah berikan hidayah. Ya Allah, Pak Bulan ini mungkin belum ke masjid karena mungkin kesulitan ekonomi Allah. Ya Allah perbaikilah ekonominya. Ya Allah jadikan dia kaya tapi dia kaya yang taat kepada Allah. Maka malaikat bilang, ya Allah dia juga ya Allah, jadikan dia kaya yang taat ya Allah. Atau dia duluan ya Allah, jadikan dia orang kaya taat. Allah udah pernah doa kayak gitu. Makanya Nabi Pak kalau doa lama karena apa? Sahabatnya disebut satu-satu. Apakah pernah ada Nabi doa? Nabi doa apa? Sampai Nabi berdoa, ya Allah, pilihlah satu di antara dua umat, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Khattab yang diterima saja, bukan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham siapa Pak? Abu Jahal. Abu Jahal yang banting pintu, meludahin, datangin satu hari 70 kali nolak-nolak, tetap didoain. Jadi nanti kalau bapak ditolak, itu yang didoain satu kali 70 kali, apa satu hari 70 kali. Coba ya. Jadi 100 Pak ya, deal Pak ya. 120 Pak ya. Nanti masuk sini semua Pak ya. Bapak bisa bermusyawarah Pak. Bapak bagi tugas. Hari ini berapa, hari ini berapa, hari ini. Yang penting Bapak kerjakan. Kerjakan sampai kapan? Sampai Bapak atau dia yang mati. Jangan capek. Yang kedua istiqomah terus. Karena dakwah itu Pak, dakwah itu perkara yang mulia. Mohon maaf nih Pak, kalau saya menyebutkan tentang perkara dakwah itu ngajak, bukan ngajar. Mengajak itu pahalanya tinggi sekali. Bapak boleh cek di Al-Quran, apakah ada ayat yang menggambarkan kehebatan sholatnya Nabi? Enggak ada. Sholatnya Nabi diceritakan dalam hadis, tidak diceritakan dalam Al-Quran. Tapi kalau cerita-cerita dakwahnya Nabi diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya Nabi Pak, Nabi-Nabi terdahulu diceritakan. Nabi Musa diceritakan bagaimana melawan Fir'aun. Nabi Ibrahim diceritakan bagaimana melawan Namrud. Dakwahnya mendatangi Namrud sampai diikat, dibakar. Bahkan bukan hanya sekedar Nabi Pak, Allah cantumkan nama-nama manusia biasa dalam Quran yang ini mendakwahkan, mengajak pada Allah. Siapa Pak? Ada satu bapak namanya Imran. Ya Pak, makanya ada surat Al-Imran. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan kau menyekutukan Allah. Bahkan bukan hanya manusia Pak. Saking Allah itu suka kalau ada dakwah, mengajak kepada Allah, taat kepada Allah. Ada namanya satu burung pipit, namanya burung hudhud. Burung yang mati nggak ada hisab, tapi burung itu mendakwakan untuk taat kepada Allah. Disebutlah satu surat namanya surat Hud. Bukan juga burung, ada juga semut.
namanya surat An-Naml, surat semut. Kata semut, weh semut, ayo masuk kamu ke dalam lubang, kalau kamu nggak masuk lubang mati ya. Keinjak sama tentaranya Nabi. Saking sukanya Allah sama perkara mengajak kepada kebaikan. Nah bagaimana Pak kalau kira-kira kita ini nanti ngajak sampai kita ini mati Pak? Kira-kira Allah senang kita, ya kan? Itu aja Pak ya. Kami titip, Pak mohon maaf, kami titip bagaimana kampung ini 100% laki-laki baliknya masuk ke dalam masjid. Fix Pak ya, 120 ya. Fix 100 itu Pak ya. Terus nanti kalau Bapak diundang sama Pak Bagas Pak, Bapak bilang, Pak alhamdulillah Pak sudah dihitung berapa Pak? Bapak hitung dulu fixnya berapa. Oh ternyata Pak 110, oh ternyata Pak 98. Laporkan aja dari 98 dari 110 itu berapa yang sudah Bapak putar-putar sudah Bapak. Halo Pak ya? Ada yang mau ditanyakan Pak? Nggak ada Pak ya? Bapak bingung atau kesannya gimana? Bingung, kaget atau? Iya. Sebenarnya kami di Musola Aisyah Jati Pak ya. Dari dulu-dulunya kami sudah mengajak keluarga dengan cara yasinan dan pengajian setiap minggu sekali. Dan setiap ada di besar Islam kami mengadakan wirid. Awal-awalnya ramai Pak, tapi ujung-ujungnya kayak ekor tikus Pak, nggak bisa ditinggalkan misalnya kayak gitulah di sini. Mohon maaf Pak, itu sampai sekarang tuh nggak ada tuh yang nggak beli air minum aqua. Meskipun ada Amia yang lebih murah, meskipun ada Nestle, meskipun ada Fit, meskipun ada Akes gitu kan, tapi nggak ada tuh yang meninggalkan aqua. Kira-kira kenapa aqua? Karena iklannya nggak berhenti. Nggak seminggu sekali Pak iklannya. Bapak boleh hitung setiap hari itu iklan aqua berapa kali? Masalahnya itu. Jadi iklannya Bapak bikin yasinan 1 minggu sekali, ya kan? Kemudian nanti satu minggu sekali. Ya kalah sama iklan aqua. Kenapa Pak? Korelasinya kalau Bapak kerjakan setiap hari, yang dari sini masuk ke sini seperti iklan aqua kan Pak? Kenapa iklan aqua bisa sampai ke hati anak-anak kita? Karena tiap hari dia nonton, tiap hari dia mendengar, tiap hari dia makan. Nah kalau satu kampung kita ini Nabi bikin iklannya tiap hari, setiap sholat satu hari 5 kali, insya Allah nanti sholat bukan yang di situ. Waduh, kalau misalnya sholat di situ maksudnya apa? Masih mikir-mikir orang buat sholat. Kalau hujan, kalau ada pekerjaan ditinggalkan, kalau nggak ada pekerjaan baru dia masuk jadi itu maknanya sholat baru di sini. Tapi kalau sholat sudah di sini, sholat itu menjadi kebutuhan. Sholat menjadi kebutuhan. Bukan hanya sekedar kewajiban, Pak, menggugurkan kewajiban bukan. Tapi sholat menjadi kebutuhan. Ini juga saya juga bilang sama anggota saya sebenarnya kurang kalau satu shift satu poros bagi 5 ini kurang. Jadi setiap sholat harusnya 100% gitu. Ini nggak usah dibahas. Jadi satu poros datang semua ke sini. Jadi sampai sholat di kamar mandi. Ya tapi karena keadaan Pak ya, jadi kita belum. Gitu Pak. Jadi logikanya begitu. Kenapa kok nggak ada signifikasi peningkatan nggak ada ya Bapak 1 minggu sekali gitu. Ya kan Pak? Kalau gula Pak, gula nggak diproduksi setiap hari, maka orang akan mencari pengganti gula. Kalau sholat tidak dilakukan setiap hari, maka orang akan mencari pengganti sholat. Sholat akan tercampur dari sini, akan tercampur. Itu Pak ya. Jadi pentingnya iklan di situ. Apa iklankan? Iklankan. Nanti bapak-bapak sudah di sini putar-putar terus sampai kapan Pak? Sampai dia yang bosan atau kita yang mati gitu. Kalau Pak ya, ada lagi Pak? Mungkin ada ibu yang mau tanya. Jarang-jarang Bu Pak Polres ke sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini sehat-sehat semua ya Bu ya. Yang belum naik haji mudah-mudahan naik haji. Yang anak-anaknya baru sekolah jadi anak-anak sholat pintar di sekolah. Bisa Al-Quran Pak ya. Nanti sayang kepada orang tua, masa pertumbuhannya itu nanti jadi anak yang terawat. Karena rata-rata kalau masih kecil masih nurut, begitu sudah dewasa, begitu kenal sama handphone, udah jadi berani sama orang. Itu juga termasuk Pak. Nanti baik kita untuk mengembalikan anak kita, mulai akhir balik nanti masuk itu. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Dan kita datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya bisa menjelaskan. Untuk selanjutnya kita tetap dengan kepada teman-teman Subhanahu Wa Taala.
sosial maupun